Usia 36 tahun ya. Iya Bu. Ini kehamilan ketiga ya. Iya Bu. Sekarang sudah trimester 3, usia kandungannya 34 minggu ya. Bu, apa ada keluhan? Ada Bu, kaki saya bengkak. Tapi di sini tidak ada riwayat darah tinggi ya Bu. Iya Bu. Di kehamilan sebelumnya juga tidak ada riwayat darah tinggi ya. Tidak ada Bu. Nah, apakah ada keluhan lain selain kaki bengkak Bu, misalnya pusing dan mata berkunang-kunang hingga nyeri ulu hati? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Kalau begitu saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu. Silakan. Baik Bu, untuk hasil pemeriksaannya, tanda-tanda vitalnya tadi untuk tensinya agak tinggi ya Bu, 130/90 mmHg, kemudian untuk nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 24 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Nah, untuk pemeriksaan janinnya, ukuran janinnya sesuai dengan usia kehamilan ya Bu, dan jantung janinnya juga normal 145 kali per menit, dan juga bagian terbawah janinnya sudah kepala ya Bu. Nah, untuk tadi saat diperiksa kan memang bengkak ya Bu. Kemudian Ibu harus dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan penunjangan. Ini kan waktu trimester pertama sudah ya Bu untuk labnya ya. Sudah Bu. Jadi yang trimester ketiga ini dianjurkan untuk melakukan lab lagi Bu, karena tadi ada kaki bengkak dan tensinya juga lumayan tinggi 130. Nah, jadi pada trimester ketiga ini ada tanda bahaya kehamilan Bu yang harus diperhatikan. Saat hamil memang harus diwaspadai ya Bu, karena merupakan resiko infeksi. Misalnya saja ada infeksi saluran pernafasan hingga infeksi saluran ketuban. Kemudian keluhan seperti pusing, mata berkunang hingga nyeri ulu hati. Apabila gejala tersebut disertai pembengkakan pada tubuh, maka harus diwaspadai karena merupakan resiko preeklamsi dan harus menjalani pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan protein dalam urin. Nah, ini kan yang dirasakan Ibu. Tapi tadi Ibu ditanya tidak ada keluhan pusing dan mata berkunang hingga nyeri ulu hati ya? Iya Bu, tidak ada. Nah, untuk selanjutnya tanda bahayanya ada perdarahan dari vagina. Apabila Bunda mengalami perdarahan dengan volume darah yang cukup banyak, apalagi disertai dengan nyeri, kram perut hingga gumpalan jaringan, maka harus diwaspadai. Dan selanjutnya adalah kontraksi sebelum waktu bersalin. Biasanya mendekati persalinan Bunda kan mengalami kontraksi palsu, biasanya kayak kram gitu tapi hilang. Namun apabila kontraksinya disertai perdarahan kemudian semakin kuat dan keluar ketuban, kemudian kontraksinya itu terjadi sebelum waktu persalinan, maka harus diwaspadai. Dan yang terakhir adalah janin kurang aktif bergerak. Tidak boleh abai ya apabila gerakan janinnya semakin menurun. Janin kurang aktif bergerak bisa karena tidak menyadari bahwa janin bergerak atau janinnya sedang tidur. Namun jika gerakan janin kurang dari 10 kali dalam jangka waktu 2 jam, maka segera lakukan konsultasi. Nah, untuk tanda bahaya yang sudah saya sebutkan ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Sudah mengerti ya? Apabila Ibu mengalami semua tanda gejala itu, harus segera periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat Bu, bisa ke bidan, ke dokter, ataupun ke puskesmas. Seperti itu ya Bu. Baik Bu. Ini kemudian saya anjurkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang dulu ya Bu. Baik Bu. Baik, semoga sehat selalu Ibu. Ya begitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Sama-sama.